Semua orang yang punya pengetahuan, logika, dialektika, pasti dia mampu mengolok-olok yang memungkinkan pikiran itu diucapkan. Olok-olok itu bagian dari upaya untuk mengucapkan pikiran. Jadi mulailah dengan mengolok-olok tuh. Sudah Rocky menyampaikan pemikiran Agus Salim dan apa implikasinya nanti untuk generasi Z atau milenial. Silakan, sama waktu tadi 15 menit dan kita buka nanti satu pertanyaan untuk Fadu Kifayah tadi dan kita nanti panelis pada terakhir nanti. Silakan dengan hormat Uda Rocky. Yang mana yang bunyi ini ya? Oke, terima kasih. Ya betul itu, saya pengurus panjat tebing karena saya suka panjat tebing. Oh ya, itu saya pulang medali emas di Paris. Tapi tetap saya dianggap penghujat negara. Oke lah. Ngomong-ngomong soal gunung dan tebing, satu waktu saya naik ke Gunung Talang. Gunung Talang di Solok. Oke, coba kita bikin pantun dulu ya. Gunung Talang ada di Solok. Di Bukit Tinggi ayam berkokok. Agus Salim diolok-olok. Cakep. Tapi tetap ia merokok. Ya. Oke, balik ke Gunung Talang ya. Saya naik Gunung Talang dan di puncak Gunung Talang itu, kira-kira setelah dia terbakar kan tahun 2012. Yes, dia terbakar, saya mau tahu seluas apa. Jadi saya naik Gunung Talang, habis kasih kuliah di Universitas Dallas. Di Gunung Talang saya masih lihat sisa-sisa kebakaran, pohonnya hangus semua. Ada di sini yang belum naik Gunung Talang. Yang belum naik bukan yang udah naik. Banyak. Jadi saya lebih paham alam Minangkabau dari kalian. Di Gunung Talang saya lihat kebakaran dan ternyata di Gunung Talang itu banyak makhluk yang tak berkumis dan tak berjenggot, yaitu babi hutan. Yes, that's Gunung Talang. Tapi sekarang kalau kalian ingin lihat babi hutan, nggak perlu ke Gunung Talang, cukup kalian datang ke Senayan. Oke, kita coba ulas sesuatu yang dibebankan pada saya, yaitu mengolok-olok dengan akal sehat. Semua orang yang punya pengetahuan, logika, dialektika, pasti dia mampu mengolok-olok yang memungkinkan pikiran itu diucapkan. Olok-olok itu bagian dari upaya untuk mengucapkan pikiran. Jadi mulailah dengan mengolok-olok tuh. Saya mengira dengan agak cepat-cepat bahwa Haji Agus Salim, karena dia kelebihan pikiran maka dia mampu mengolok-olok. Itu yang penanda orang besar mampu mengolok-olok karena kelebihan pikiran. Tanpa olok-olok nggak ada diplomasi. Kekuatan dalam diplomasi ada mengolok-olok, menyindir secara abstrak, sehingga orang tertawa di otaknya, bukan terbahak-bahak. Itu namanya ilmu yang dipelajari oleh Agus Salim. Oh, saya punya kedekatan dengan Haji Agus Salim. Serius. Cuman 20 meter dekatnya. Karena beliau tinggal di Jalan Haji Agus Salim nomor 72 di Jakarta. Saya tinggal di nomor 92. Serius. Saya tinggal di Jalan Haji Agus Salim, dekat Gereja Teresia, dan keluarga Haji Agus Salim di situ. Tapi itu bukan karena Haji Agus Salim masih punya rumah di Menteng,
bukan karena dia dapat izin tambang dari Bahlil, karena diberi oleh pemerintah. Dulu dia tinggal di apa namanya, dekat kali di Gajah Mada, belakang Gajah Mada. Itu betul cerita itu. Ya. Jadi sekali lagi kita mau terangkan sebetulnya apa yang membuat ide-ide dari Agus Salim tentang percakapan diplomatik gagal hari ini. Anda bayangkan, ya ambil aja bagian itu. Kemarin Pak Prabowo pergi ke Cina, lalu keluarlah joint statement bahwa Indonesia dan Cina bersama-sama akan mengevaluasi klaim tentang batas laut di Cina Selatan. Joint statementnya bunyi begitu. Lalu timbul keresahan di publik Indonesia dan publik internasional. Buat apa Indonesia harus bikin joint statement yang memungkinkan Cina mengklaim lebih jauh? Bukankah klaim Cina itu tidak ada dasarnya dalam hukum internasional UNCLOS? Jadi terlihat bahwa Indonesia justru dungu karena mempersilahkan Cina untuk meneruskan klaimnya. Lalu terjadi keributan. Menteri Luar Negeri terpaksa mesti keluarin lagi keterangan bahwa ya bukan itu yang dimaksud. Ini cuma soal pretext katanya untuk memungkinkan ada semacam orientasi baru mengeksplorasi Cina Selatan yang isinya adalah gas dan minyak. Jadi bayangkan kesalahan membuat statement itu menimbulkan keresahan di Asia Pasifik sana. Karena yang resah bukan sekedar pengamat, apalagi militer yang menganggap bukan kami udah bela, kenapa bikin kesepakatan yang memungkinkan Cina punya argumen lagi untuk duel di Cina Selatan. Kan kita udah menang sebetulnya. Ada dasarnya Cina bikin klaim terhadap 19 apa namanya itu, line dash itu. Yang resah sekarang Filipina, Malaysia resah, Brunei resah, Vietnam resah, Jepang resah, Korea Selatan resah. Karena dianggap Indonesia akhirnya menyodorkan peluang bagi Cina untuk menjadi raksasa di Asia Pasifik. Itu satu cara untuk kita membaca. Kenapa kita tidak punya keahlian seperti Agus Salim untuk mendiktekan sesuatu dan mampu mempertahankan argumennya bahkan sebelum joint statement itu dibuat. Jadi kita belajar bahwa kemampuan diplomasi itu memerlukan kecerdasan otak dan keahlian bersilat lidah. Saya kira itu yang kita pelajari dari Brother Haji Agus Salim. Kemampuan untuk membaca lebih cepat, dua langkah, dan dia siapkan jawaban itu sebelum musuhnya itu melangkah lebih jauh. Itu yang saya terangkan. Kemampuan kita didasarkan pada keinginan kita untuk menghidupkan perdebatan. Di dalam kebiasaan tiada perdebatan, kita sekedar menerima fakta-fakta itu tanpa mencerna. Itu dasarnya. Tadi seorang penanya kagum dengan yang dilakukan Arif. Hal yang sebetulnya sangat standar, yaitu Arif punya kemampuan untuk mengolah imajinasinya dan membenturkan dengan problem yang bakal dia hadapi. Jadi diantisipasi dalam skenario. Saya kira diantisipasi bahwa kita akan pertanyakan fungsi anak kecil itu apa, sebagai narator atau sebagai komunikator sejarah. Kan soal-soal ini nih. Jadi kita lihat bagaimana kurikulum pendidikan kita tidak lagi mengajarkan dialektika, didaktika. Akibatnya yang ada sekarang adalah para demagog, bukan para pedagog. Satu-satunya pedagog yang tersisa di negeri ini tinggal Pak Fasli Jalal. Kita ingin dari Minangkabau ini yang kaya
dengan pedagogi, yang kaya dengan kemampuan berpikir dialektik, masuk kembali dalam politik. Kan politik itu hanya diucapkan kalau Anda punya dalil, bukan karena punya amplop. Dalil itu hanya disebut dalil kalau dibantah oleh dalil tandingan. Terjadi percakapan argumentatif. Jadi saya bayangkan misalnya suatu waktu kalau kita hidupkan kembali akal pikiran kita akan katakan bahwa Sumatera Barat kelebihan pikiran dan kita bisa subsidikan pada negeri ini yang kekurangan pikiran. IQ nasional kita itu tinggal 78 masalahnya. IQ nasional kita tinggal 78. Bayangkan Singapura 115, Finlandia ya sekitar Asia Pasifik, Singapura 115, Vietnam 105. Bagaimana kita mau wujudkan bonus demografi kalau kemampuan kita untuk mengolah kecerdasan dan kecerdikan dibatalkan oleh kebudayaan sok paham, pura-pura paham, fura-fura paham, fufu fafa. Gimana? Saya udah jadi Haji Agus Salim belum? Ya, pura-pura paham. Bayangkan misalnya keributan dalam bidang pendidikan hari ini. Dalam 2 hari ini ada debat habis-habisan mempersoalkan keinginan proposal program yang diucapkan oleh si pura-pura paham bahwa anak SD mesti dilatih berpikir matematika. Guru-guru tahu soal itu. Dari mana tiba-tiba ada ide? Coba saya agak jauh sedikit nanti jatuh tuh dia. Anak jatuh. Saya lanjutkan ya. Dari mana ada ide untuk mengubah kurikulum TK supaya dari sejak TK anak-anak itu diajar matematik? Pedagogi macam apa itu? Di seluruh dunia anak TK itu diajar bermain supaya rekreasional tumbuh. Imajinasi tumbuh dari dia bermain itu. Jadi kan mestinya kita dengar sesuatu dari sang ahli. Kalau saya bikin cara membedakan apa bedanya atau apa samanya Arif dengan beliau. Yes, agak keras. Abang Arif benar-benar paham, dia pura-pura paham. Itu akibatnya kalau orang pura-pura paham. Padahal sebetulnya beliau kegiatannya bermain-main, main Tamiya, main figur-figuran. Kenapa dia nggak pakai dalil itu? Anak kecil akan bilang iya, bapak suruh kami belajar. Anak TK akan bilang bapak suruh kami belajar matematika, sementara bapak bermain-main yang adalah mainan kami. Kan bermain-main itu di usia formatif itu. Usia TK dia main Lego mesti. Ini seseorang pembesar bermain Lego. Waktu dikumpulin dari kantornya itu mainan ternyata semua. Masukin kardus. Itu beda antara pembesar dan orang besar. Umur 26 dia sudah punya imajinasi, punya skrip di kepalanya untuk diproyeksikan ke layar lebar. Jadi imajinasi itu datang dari kehidupan yang sifatnya dialektis.
Dia nggak, tadi ditanya dari mana, dari buku, enggak. Dia mendialektir sendiri pikirannya. Kata dialektika itu lekat dengan Tan Malaka. Logika, madilog, materialisme, dialektika, logika. Coba kita tanya pada yang bersangkutan, tahu nggak siapa itu Tan Malaka? Oh iya, itu nama selat. Apalagi kalau kita tanya, do you speak madilog? Pedagogi awal negeri ini ditulis oleh orang Minang. Logika, materialisme, dialektika. Itu yang memungkinkan kita mampu diingat sebagai bangsa yang berpikir. Orang yang belajar logika akan tahu di mana jebakan-jebakan farsisnya. Orang yang belajar dialektika tahu kapan dia harus menggeleng supaya terjadi percakapan. Pikiran hanya disebut pikiran kalau ada pikiran yang menentangmu. Demikian juga dalam pedagogi, dalam didaktika. Guru hanya disebut guru kalau dia mau mengkritik pikiran muridnya. Murid hanya disebut murid kalau dia mau mengkritik pikiran gurunya. Di ruang kelas kesetaraan argumen itu ada antara guru dan murid. Jadi jangan halangi murid untuk mengkritik guru. Biarkan murid itu mengkritik guru. Kita ingin dialektika itu jadi fondasi pikiran kita, supaya timbul semacam percakapan akademis. Biarkan murid itu mengembangkan imajinasi. Bayangkan misalnya, coba kita bikin sedikit permainan kecil. Guru-guru konvensional mengajarkan bahwa sungai itu adalah apa yang mengalir dari gunung pergi ke laut. Terus menerus kurikulum itu kita hafal-hafal. Lalu ditanyakan pada si murid, apa itu sungai? Ya, air yang mengalir dari gunung ke laut. Dan itu yang bikin gundul hutan justru. Karena airnya nggak sempat mampir di pohon, langsung pergi ke laut. Anak yang cerdas akan bilang bahwa sungai itu adalah air yang naik dari akar pohon ke ranting daun, lalu berubah menjadi energi oleh matahari, fotosintesis terjadi, oksigen diproduksi siang hari, CO2-nya bereaksi dengan hijau daun, lalu di situ tumbuhlah energi. Jadi ada sungai yang mengalir horizontal, ada sungai yang naik vertikal. Maka kita ubah cara berpikirnya. Sungai bukan sesuatu yang mengalir horizontal, ada yang naik vertikal. Mungkin pembuluh kapiler di pohon itu namanya sungai. Kecil-kecil bahkan tak terlihat. Tapi dengan efek itu ada penghijauan. Jadi kalau Anda menebang pohon, artinya Anda membendung sungai. Sungai di dalam batangnya. Kan itu cara berpikir. Kalau kita terapkan misalnya madilog, kira-kira begitu cara berpikirnya. Kalau Tan Malaka ada di sini, dia akan tambahkan contoh ke saya. Tapi kita tahu apa yang disebut metode. Berpikir artinya menggeleng, bukan mengangguk. Sering saya terangkan bahwa kalau Anda punya pikiran, biarkan pikiranmu itu diributkan orang. Di kita, meributkan pikiran itu langsung kena ITE. Bagaimana kita bisa tumbuh di dalam dialektika kalau pikiran itu terhalang oleh undang-undang ITE? Anda punya pikiran dalam bentuk puisi, film, tesis, disertasi. Harusnya ada yang mengkritik. Kritikus film, kritikus puisi, kritikus narasi, kritikus disertasi. Itu baru kita sebut ada tukar tambah pikiran. Kalau pikiran Anda dalam bentuk film, puisi, disertasi, buku, tidak dibicarakan orang, maka isinya itu adalah doa. Doa tidak boleh dikritik. Ini mari kita rayakan memperingati 70 tahun Haji Agus Salim
punya Tuhan lagi. Kira-kira begitu kalau kita satir. Setelah mengembara di dalam dimensi filosofi, mengembara, membaca perjalanan sejarah ilmu pengetahuan yang membuat dia meragukan Tuhan, Agus Salim akhirnya menemukan semacam penjelasan akhir, itu agama. Tapi dia peroleh itu setelah dia eksplorasi seluruh pengetahuannya dengan imajinasi, dengan logika dan seterusnya. Jadi dia menerima Tuhan ketika dia tahu bahwa eksplanasi terakhir tidak mungkin dia terangkan lagi. Dengan logika yang koheren itu dia terima facticity, the ultimate being yang kemudian disebut sebagai Tuhan. Kita nggak pernah tahu yang dia imajinasi dia tentang Tuhan itu sama dengan kita. Kita nggak pernah tahu. Mungkin dia punya imajinasi yang lain. Tetapi bahwa ada fundamental explanation pada akhirnya itu yang dia terima sebagai dasar untuk mulai menerapkan prinsip-prinsip kehidupan yang berada. Kita bisa pakai cara lain. Tapi yang penting metode Haji Agus Salim memutuskan untuk menjadikan agama sebagai salah satu hal fundament untuk memperpanjang peradaban. Itu yang menyebabkan dia diundang di mana-mana. Kan itu dasarnya. Jadi sekali lagi kita mau bercakap-cakap tentang fungsi dari pedagogi yang diajarkan secara otodidak oleh Haji Agus Salim. Beda dengan Pak Hatta, Muhammad Hatta yang belajar metodologi di Eropa, yang menghasilkan ide tentang sosialisme, tentang kooperasi, tentang human solidarity. Nah, kita ada di sini untuk mulai mengintip bahwa pikiran-pikiran dari Tanah Minang ini dihidupkan kembali di dunia. Sekarang di dunia orang bicara tentang human solidarity yang sudah dibicarakan oleh Muhammad Hatta beberapa tahun yang lalu, beberapa abad yang lalu. Orang bicara sekarang tentang persaudaraan manusia, hal yang didiktekan oleh Sultan Syahrir. Orang bicara tentang hak-hak buruh untuk menghasilkan kemakmuran yang ditulis dalam risalah-risalah tajam oleh Johann Sahrusa. Jadi kita kembali untuk memikirkan sesuatu yang belum tereksplorasi tapi mengendap dalam sejarah pengetahuan kita. Jadi kita lihat kontrasnya. Kita ingin ada upaya untuk menggali kembali pikiran-pikiran bermutu. Sementara seseorang yang baru pulang ke Solo kembali ke dunia publik dengan mulai membagi-bagi BLT lagi. Ada lihat kontrasnya. Jadi kesempatan ini sangat bagus bagi kita supaya ada sesuatu yang kita anggap tesis baru dari Tanah Minang. Bring intellectual back into politics. Kembalikan kekuatan berpikir ke dalam politik supaya kita bisa halangi dari sekarang makhluk-makhluk yang tidak berkumis dan tidak berjenggot menguasai republik ini. Oke, luar biasa Uda Ruki ya.